Sehari sebelum galungan ada penampahan. Simbolis kenapa juga melakukan nampah babi itu untuk simbolis menghilangkan sifat-sifat tamas atau kerakusan dari manusia. Dipakailah simbol binatang babi. Karena kalau babi itu kan ya boleh dikatakan sukanya hanya makan saja. Itu maksudnya di sini sebenarnya lebih memangkas. Iya. Jadi kalau penampahan ya hari ini kita ngelawar. Hari penampahan juga kita bikin penjor ya hari ini kita bikin penjor. Jangan kemarin, jangan 2 hari lalu, apalagi kemudian hari Minggu gitu. Dengan alasan ada juga Pak yang galungan baru masang penjor paginya Pak. Ya ada yang seperti itu sehingga saya berpikir wah titiang tan misdayang cuman bisa hari Minggu gitu. Oh yang gitu ben mani purnamo ben tuan kan. Jangan di purnamo ini kan gitu. Bagi kita di Bali, umat Hindu ini dalam perayaan galungan atau disebut dengan merayakan kemenangan itu, bagaimana untuk menaklukkan indria atau kerakusan kita dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya berperang melawan dharma. Dharma itu tidak sama dengan COVID ini, dia tidak tampak. Kalau adharma yang ada pada kita itu adalah musuh yang ada dalam diri seperti dengki, iri hati, suka marah dan sebagainya. Nah itu melawan kemenangan antara dharma melawan adharma, siapa itu? Ya sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Makanya termasuk seperti dalam penjor itu saya ceritakan bagaimana menstanakan simbolis Dewata Nawasange, ya baik ada yang dalam diri maupun di luar diri, disebut dengan Buana Alit dan Buana Agung. Dalam membuat gebogan itu kan ada namanya panca pala, 5 jenis buah-buahan kan gitu. Iya. Jadi ada jeruk, apel. Jadi ada jeruk, apel dan sebagainya. Pokoknya 5 jenis. Salak, kemudian apalagi itu? Sotong. Minimal ada 5 jenis. Itu disebut dengan panca pala. Nah, kemudian ada juga disebut dengan panca rengge. Panca rengge itu 5 jenis tanaman berdasarkan sifat tumbuhnya gitu. Ada 5. Yang pertama, tanaman dengan buah yang dihasilkan hanya sekali dalam hidupnya, yaitu pisang. Acepok yang membuah sudah bangke gitu. Ya. Dan ini termasuk ini bungkilnya ini kan bagian dari pisang. Ini adalah buah bagian dari panca rengge. Yang kalau saya dilihat ini banyak sekali mengandung zat-zat yang bagus, apakah karbohidrat, protein dan sebagainya. Kemudian berikutnya selain pisang yang hanya hidup sekali, ada tumbuhan di mana buahnya itu dihasilkan dari bunga, misalnya jeruk, mangga gitu. Terus kemudian yang berikutnya yang ketiga ada buah yang dihasilkan di mana buahnya bersisik, salak, nanas. Yang keempat, buah yang dihasilkan tumbuh di batang, duren, nangke, utu, apalagi itu dan sebagainya. Kemudian buah yang tumbuhnya di dalam tanah, bengkuang. Itulah panca rengge. Yang nyai gebogan kalau ada itu, kelima itu. Iya. Pesannya apa? Kenapa ada persyaratan-persyaratan itu? Ya, wahai anak saudaraku, pelihara itu gitu. Tanam tuh karena itu udah diaturang dan pidan gitu. Itulah yang kita lupa sehingga sekarang nyari bangkuang pun sulit. Gitu. Nyari utu, ada utu juga mana? Sulit saking sekali. susahnya untuk melengkapi kelimanya, akhirnya ya larutan cat kaki 3 kaleng pun jadi gitu kan. Itulah jadi pemungkas gitu.
Balen filosofinya belempas. Akan selalu ada pesan-kesan dalam setiap episodenya, jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share.